Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 8 dan Roma 10 ayat 17. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Renungan kita, firman-Mu menyehatkanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah mengaku percaya kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, penting untuk kita tetap membaca Alkitab. Alkitab yang berisi firman Tuhan tidak hanya diperuntukkan dibaca pada saat ibadah hari Minggu saja, tetapi Alkitab seharusnya dibaca setiap hari. Ada berbagai manfaat membaca Alkitab setiap hari. Manfaat itu baik untuk kita dapatkan. Jadi saudara-saudaraku, membaca Alkitab secara teratur bukan hanya baik bagi jiwa, tetapi juga bagi tubuh jasmani kita. Sehubungan dengan hal ini, Dr. Jeffrey Levin dan David Larson melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Riset panjang ini menghasilkan kesimpulan bahwa mereka yang membaca Alkitab secara teratur cenderung mempunyai tekanan darah lebih rendah dan tingkat depresi lebih rendah. Lebih sedikit menderita penyakit jantung, jarang yang kecanduan obat maupun alkohol, jarang yang mengalami perpecahan dalam perkawinannya. Kesehatannya juga jauh lebih baik dari mereka yang tidak membaca Alkitab. Hasil riset ini mereka publikasikan di Washington Times pada 30 Juli 1996. Membaca Alkitab secara teratur berarti memberi makanan bergizi kepada jiwa secara teratur pula, sehingga kesehatan jiwa kita terjaga. Jiwa yang sehat akan membuat hati kita bebas dari rasa gelisah, rasa cemas, dan stres. Firman Tuhan itu manis bagi jiwa kita, karena sejak semula Tuhan sudah merancang bahwa makanan utama bagi jiwa manusia adalah rangkaian menu yang ada di dalam firman-Nya. Jadi saudara-saudaraku, seperti apa yang diperkatakan oleh Ulangan 8 ayat 3, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tak kala manusia tidak menikmati menu yang ada di firman-Nya, sangat mungkin akan mempengaruhi kesehatan jiwa dan tubuhnya. Saudara-saudaraku, membaca firman secara teratur adalah salah satu bentuk disiplin rohani yang akan membuat hidup kita bertumbuh. Sebagaimana iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, seperti pada Roma 10 ayat 17 tadi. Di sana dikatakan bahwa firman itulah yang memberikan kita satu kekuatan. Jadi membaca firman secara teratur adalah satu bentuk kekuatan rohani yang akan kita dapatkan. Tak kala kita mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan secara teratur setiap harinya, hati kita akan mengalami perubahan. Firman Tuhan yang hidup akan mengubah pola pikir kita yang pada umumnya dikuasai oleh kedagingan, sehingga kita lebih memilih hidup dipimpin oleh keinginan roh
yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Keinginan roh akan membawa kita menghasilkan buah roh, yaitu seperti yang dicatatkan oleh Galatia 5 pada ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keinginan roh akan menyegarkan jiwa serta tubuh kita, dan orang yang menghidupi buah roh tentu akan hidup dalam kesehatan yang prima, karena jiwa yang kuat menghasilkan tubuh yang sehat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkomitmenlah mulai hari ini mengadakan waktu secara teratur untuk membaca firman-Nya, dan bukan mencari waktu yang kosong, karena kita sulit sekali menemukan waktu yang lowong. Bangunlah setengah jam lebih awal dari biasanya untuk bersaat teduh bila kita bangun pagi-pagi. Pakailah waktu itu untuk membaca firman dan berdoa. Jangan lupa menaikkan pokok-pokok doa, yang dimana kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, gereja Tuhan, dan menaikkan syafaat-syafaat bagi yang membutuhkan doa-doa kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita lalui akan menjadi berbeda jika kita mengawali hari itu bersama Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya terlebih dulu. Jadi ingatlah betapa besar manfaat dari membaca firman Tuhan secara teratur. Firman Tuhan akan menguatkan kita untuk dapat menghadapi berbagai cobaan. Firman Tuhan juga menguatkan kita untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya akan kuasa Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan juga membantu kita untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus. Firman Tuhan mampu menyukakan hati, memberikan damai sejahtera sekalipun begitu banyak pergumulan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mampu memberikan jalan keluar dan keberhasilan. Sekali lagi, saudara-saudaraku, asupan firman Tuhanlah yang kita dapatkan setiap hari akan menyeimbangkan pertumbuhan tubuh, jiwa, dan roh kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, firman kehidupan, kami mau mendisiplin diri kami ya Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus-Mu lah kiranya menolong kami untuk merindukan selalu firman-Mu, mencintai firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang bisa membuat hidup kami seperti yang Kau inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.